Halo Bapak Ibu semua, jumpa dengan kami Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Farmasi FKIPA Universitas Islam Bandung. Saya, Apoteker Fetri Lestari, MSc, akan memberikan penjelasan mengenai mencegah dan menangani penyakit di usia lanjut secara mandiri. Sebagaimana Bapak Ibu tahu dan mungkin Bapak Ibu rasakan bahwa di usia lanjut banyak fungsi tubuh sudah menurun, diakibatkan karena faktor penuaan. Itu adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, bagaimana caranya agar di masa lanjut ini Bapak Ibu bisa merasakan hidup yang tetap sehat, tetap bugar? Maka kami berikan tipsnya berupa kata sharing. Dimulai dari huruf S. S artinya adalah stres harus dikurangi. Kenapa? Karena banyak penyakit-penyakit itu dipengaruhi oleh faktor stres. Yang kedua adalah huruf H. Apa itu H? H artinya hubungan sosial yang baik. Kenapa? Sebab di usia tua ini, Bapak Ibu jika mempunyai relasi yang cukup baik dengan keluarga dan teman-teman, maka itu akan membuat Bapak Ibu bahagia dan sedikitnya bisa mengurangi faktor resiko penyakit. Kemudian yang ketiga adalah A. Apa itu A? A adalah aktivitas fisik yang cukup. Walaupun di usia lanjut Bapak Ibu tetap perlu beraktivitas agar metabolisme tubuh tetap terjaga dan dapat mengurangi kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Kemudian huruf R. Apa itu huruf R? R itu adalah rokok dikurangi atau dihentikan. Dihindari lebih baik. Mengapa? Sebab rokok adalah faktor resiko dari berbagai macam penyakit. Jika Bapak atau Ibu sekarang masih merokok, sebaiknya dihentikan, atau jika keluarga Bapak Ibu merokok, itu pun sebaiknya dihindari sebab asap rokok juga berbahaya. Kemudian I. I apa? Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup. Ini berhubungan juga dengan perbaikan sel-sel tubuh. Kemudian N. N adalah nutrisi yang cukup. Cukup apa? Cukup protein, kemudian cukup serat, vitamin, dan mineral. Sebab banyak fungsi tubuh itu dipengaruhi oleh nutrisi-nutrisi yang tadi saya sebutkan. Kemudian G. G adalah gula, garam, serta lemak harus dikurangi. Sebab gula, garam, dan lemak itu dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kesehatan. Nah, sekarang saya akan mulai penyakit-penyakit apa saja yang dapat terjadi atau sering terjadi di masa usia tua atau masa usia lanjut. Yang pertama adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kemudian ada osteoartritis atau radang tulang pada persendian yang biasanya menyerang di daerah lutut. Kemudian ada gout arthritis. Gout arthritis adalah peradangan yang diakibatkan oleh peningkatan asam urat pada darah. Seringkali Bapak Ibu mengenalnya dengan penyakit asam urat. Kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ada hiperlipidemia atau hiperkolesterol, yaitu tingginya kadar lemak darah. Dan kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis. Penyakit yang tadi saya sebutkan sebagiannya merupakan adalah penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang diakibatkan karena penuaan, karena berkurangnya fungsi sel-sel tubuh. Dan juga ada penyakit metabolik yang dipengaruhi karena berkurangnya metabolisme tubuh. Nah, sebelum kita masuk kepada penanganan setiap penyakit, ada prinsip pengobatan yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang pertama, dalam menggunakan obat harus sesuai dengan indikasi. Apa itu indikasi? Itu adalah penyakit yang menjadi tujuan pengobatan. Kemudian yang kedua, usahakan Bapak Ibu memperolehnya dari sumber yang terpercaya, yaitu apotek, dan memperoleh informasi dari apoteker. Kemudian yang ketiga, selalu berhati-hati dalam cara mendapatkan dan menggunakan obat. Jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan obat dari informasi yang tidak jelas atau sumber obatnya tidak dapat dipercaya. Kemudian berhati-hatilah dalam menggunakan obat. Pastikan obat yang Ibu gunakan itu memang sesuai efeknya untuk penyakit Bapak Ibu dan aman. Kemudian jangan sampai menggunakan obat keras tanpa resep dokter, karena obat keras itu harus diberikan di bawah pengawasan dokter.
jika Bapak Ibu ingin menggunakan obat secara mandiri, gunakanlah obat yang bebas dan bebas terbatas. Dan tepat dalam dosis, jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Tujuannya agar efek dan keamanan dari obat tersebut tercapai. Lalu tepat dalam aturan pakai, yaitu dalam frekuensi penggunaannya dan juga cara menggunakannya. Nah, berikut adalah contoh gambar ya mengenai logo dari obat keras, obat bebas, dan obat bebas terbatas. Obat keras itu logonya adalah K lingkaran merah, kemudian obat bebas adalah lingkaran hijau, dan obat bebas terbatas adalah lingkaran biru. Untuk penggunaan obat secara mandiri, hanya gunakan obat yang berlogo hijau dan biru. Dan satu lagi, untuk penggunaan secara mandiri juga Bapak Ibu dapat memanfaatkan golongan obat tradisional, baik yang terdiri atas jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Untuk obat jamu, itu adalah obat bahan alam yang telah terbukti efeknya secara turun-temurun dan banyak Bapak Ibu kenal secara luas. Kemudian untuk obat herbal terstandar itu adalah obat bahan alam yang telah melalui pemeriksaan praklinis di hewan dan juga dilihat keamanannya pada hewan. Dan untuk fitofarmaka adalah obat bahan alami yang telah melalui uji klinis pada manusia. Selain itu, jika Bapak Ibu menggunakan obat, tanya 5U. Tanyakan kepada apotekernya, apakah obat ini namanya apa, khasiatnya apa, dosisnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana dan efek sampingnya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memilih obat untuk digunakan secara mandiri, pastikan Bapak Ibu harus berkonsultasi terlebih dahulu. Dan ini adalah beberapa informasi yang Bapak Ibu perlu lihat pada kemasan obat, yaitu bagaimana komposisi obatnya, bagaimana indikasinya atau tujuan pengobatan dari obat tersebut, kemudian dosisnya bagaimana, apakah 3 kali sehari, 2 kali sehari, apakah sebelum makan atau setelah makan, kemudian efek sampingnya, lalu kontraindikasi. Apa itu kontraindikasi? Adalah penyakit-penyakit atau kondisi pada seseorang yang membuat seseorang tersebut tidak dapat menggunakan obat tersebut. Karena itu, obat yang cocok bagi orang lain belum tentu cocok bagi kita sendiri. Baik, sekarang saya akan mulai membahas penanganan untuk setiap penyakit, mulai dari osteoporosis atau pengeroposan tulang. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah gangguan tulang yang ditandai dengan penurunan kekuatan dan kepadatan tulang. Nah, apa sih yang menjadi faktor resiko osteoporosis ini? Yang pertama adalah menopause. Ya, ketika menopause, hormon reproduksi ibu-ibu itu sudah tidak diproduksi lagi. Nah, sedangkan hormon reproduksi yang namanya estrogen itu berfungsi dalam pembentukan tulang. Sehingga seseorang yang sudah tidak mengalami menstruasi lagi, tidak memproduksi hormon reproduksi lagi, itu ada satu faktor pembentukan tulang yang hilang. Karena itu lebih beresiko terhadap pengeroposan tulang. Kemudian, kurangnya berolahraga, merokok, lalu asupan kalsium yang kurang dari makanan, termasuk juga asupan vitamin D yang kurang, kemudian menggunakan obat-obat yang dapat menyebabkan pengeroposan tulang, contohnya adalah golongan kortikosteroid, misalnya namanya dexamethasone, kemudian adanya riwayat osteoporosis dalam keluarga. Bagaimana gejala osteoporosis? Sebagian besar tidak bergejala, tetapi bisa nantinya adalah tubuhnya memendek sebab adanya penurunan massa tulang, ya. Kemudian bisa mengalami nyeri misalnya pada punggung dan mudah menderita patah tulang. Nah, agar terhindar dari osteoporosis, maka pastikan Bapak Ibu mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pembentukan tulang, yaitu vitamin C, zat besi, zinc, kalsium, fosfor, magnesium, dan vitamin D. Di mana memperolehnya? Vitamin dan mineral itu bisa diperoleh dari makanan. Untuk vitamin D bisa dari sinar matahari. Tapi lebih baik Bapak Ibu menggunakan dalam bentuk suplemen yang sudah jelas dosisnya. Yang kedua adalah penyakit osteoartritis atau radang sendi. Nah,
Apa sih osteoartritis itu? Mungkin Bapak Ibu banyak yang telah mengalaminya. Osteoartritis adalah suatu penyakit pada persendian yang sifatnya menahun yang ditandai oleh adanya kelainan pada tulang rawan sendi yang biasanya dialami di bagian kaki dan juga jari. Nah, akibat dari kerusakan tulang rawan, maka sendi dan tulang ini bisa berubah, kemudian mengalami yang namanya pengapuran. Lalu akibat dari pengapuran itu, maka tulang dan sendi menjadi kaku. Akibatnya menjadi lebih sulit untuk digerakkan dan mengalami nyeri pada saat digerakkan. Faktor risiko dari osteoartritis ini adalah usia di atas 50 tahun, kemudian terutama pada jenis kelamin wanita, dan meningkat kejadiannya pada orang yang obesitas atau kegemukan akibat dari beratnya beban terhadap persendian. Kemudian adanya riwayat ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif atau adanya riwayat mengalami trauma fisik di daerah sendi. Gejala dari osteoartritis ini bisa tidak bergejala, bisa sendi terasa kaku, nyeri apabila digerakkan, adanya pembengkakan, peradangan pada persendian berwarna kemerah-merahan, kelelahan yang menyertai rasa sakit pada persendian, kesulitan menggunakan persendian, dan bunyi pada saat menggerakkan persendian. Bagaimana menangani osteoartritis? Yang pertama, untuk tanpa obat, kita pakai kompres. Nah, kompresnya bisa dua ya, kompres air es ataupun air hangat. Untuk kompres air es, itu digunakan untuk meredakan peradangan. Misalnya ketika daerah sendinya itu kemerahan dan bengkak. Tetapi jika tidak diiringi dengan peradangan, untuk menghilangkan nyerinya bisa dengan kompres air hangat. Lalu bisa Bapak Ibu menggunakan alat bantu berjalan, menggunakan bantalan di alas kaki, dan juga melakukan terapi fisik atau fisioterapi. Ini biasanya di bawah pengawasan dari dokter. Kemudian, untuk osteoartritis bisa diobati juga secara mandiri. Yang pertama, untuk meredakan nyerinya, gunakanlah paracetamol. Itu yang paling ringan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gunakan suplemen yang berisi glukosamin dan kondroitin, baik yang berupa tablet yang diminum ataupun gel yang dioleskan pada bagian yang mengalami peradangan. Tujuan dari penggunaan obat ini adalah untuk memperkuat tulang rawan. Untuk meredakan nyerinya, gunakanlah capsaicin gel yang dioleskan pada tempat yang nyeri. Kemudian, bila tidak reda juga, maka bisa menggunakan obat-obat anti radang, misalnya natrium diklofenak, piroxicam, meloxicam. Akan tetapi obat ulangan ini adalah obat keras yang harus digunakan dengan resep dokter. Berikutnya, saya akan membahas mengenai penanganan penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang terus-menerus menetap setelah pemeriksaan berulang. Nah, yang disebut dengan hipertensi ini adalah ketika tekanan darah lebih besar sama dengan dari 140 per lebih besar sama dengan dari 90 mm Hg. Apa penyebabnya? Penyebab dari hipertensi ini adalah karena adanya gangguan dalam regulasi atau pengaturan tekanan darah. Faktor yang meningkatkan tekanan darah antara lain adalah karena adanya peningkatan denyut jantung, misalnya karena faktor stres. Kemudian adanya peningkatan volume darah, misalnya karena tingginya asupan garam, atau karena penyakit tertentu antara lain penyakit ginjal yang dapat meningkatkan volume darah. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya penyempitan pada pembuluh darah, misalnya karena adanya penyumbatan oleh plak lemak yang disebut sebagai aterosklerosis. Apa yang menjadi faktor resiko hipertensi ini? Yang pertama adalah faktor usia, kemudian karena obesitas, kemudian kadar gula darah dan lemak yang berlebih, faktor stres, penyakit tertentu seperti penyakit ginjal, asupan-asupan yang tinggi natrium dan garam, kemudian adalah penggunaan obat-obatan tertentu ada yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Bagaimana menangani hipertensi ini? Yang pertama adalah tentunya kurangi asupan garam. Garam yang dimaksud tidak hanya adalah garam dapur yang biasa Bapak Ibu tambahkan pada masakan, tetapi juga
garam itu terdapat pada berbagai produk makanan, terutama makanan dalam kemasan. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Ya. Kemudian, hindari stres, karena banyak peningkatan tekanan darah ini akibat dari stres. Walaupun pola makan terjaga, tetapi kalau stresnya tidak dihindari, maka itu sangat mungkin dapat menyebabkan gangguan pada tekanan darah. Kemudian, upayakan agar Bapak Ibu mengkonsumsi gula dan garam dalam jumlah yang rendah sehingga tidak beresiko meningkatkan tekanan darah. Dan jika diperlukan, Bapak Ibu dapat menggunakan obat antihipertensi, misalnya ada captopril, amlodipin, akan tetapi itu harus dengan resep dokter, pada dosis yang tepat dan cara pakainya juga tepat. Jangan gunakan obat-obat tersebut secara mandiri tanpa pemeriksaan dari dokter terlebih dahulu. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengalami hipertensi dan ingin melakukan pengobatan mandiri di rumah, bisa dibantu dengan obat-obat herbal, antara lain yang mengandung herba seledri, herba pegagan, buah ketimun, umbi lapis kucai, dan lain-lain. Kemudian yang penyakit berikutnya adalah hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia, atau lebih mudah kita kenal dengan tingginya kadar lemak darah. Apa yang dimaksud dengan hiperlipidemia adalah peningkatan kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan menurunnya HDL. Kolesterol LDL adalah suatu lemak yang jahat, sedangkan kolesterol HDL adalah suatu lemak yang baik. Oleh karena itu, gangguan pada metabolisme lemak ini dapat mengganggu kesehatan, terutama adalah menjadi faktor resiko bagi penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena itu, lemak harus selalu berada pada kadar yang normal. Nah, bagaimana gejala dari tingginya kadar lemak darah ini? Umumnya tidak bergejala Bapak Ibu, dan hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan darah di laboratorium. Berapa kadar lemak tubuh yang disebut kadar lemak yang tinggi atau hiperlipidemia? Yaitu pada saat kolesterol total di atas 240 mg per desiliter, kolesterol LDL di atas 160 mg per desiliter, kolesterol LDL di bawah 60 mg per desiliter, dan trigliserida di atas 200 mg per desiliter. Trigliserida adalah suatu bentuk lemak lain selain kolesterol. Nah, bagaimana menangani hiperlipidemia ini? Yang pertama adalah asupan serat makanan harus cukup. Kenapa? Sebab dengan adanya serat makanan di usus kita itu dapat menyerap lemak. Oleh karena itu, pastikan untuk menjaga kadar kolesterol Bapak Ibu harus mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup. Kemudian, kurangi makanan mengandung lemak tentu saja, misalnya yang berasal dari makanan hewani. Kemudian, tingkatkan aktivitas fisik. Kemudian, obat penurun lemak ataupun penurun kolesterol ini harus digunakan berdasarkan resep dokter, contohnya simvastatin. Selain itu, jika Bapak Ibu ingin menggunakan obat herbal untuk membantu mengontrol kadar lemak darah, bisa memanfaatkan belimbing ulu, umbi lapis dari bawang putih. Ini pun bisa menggunakan produk yang mengandung bawang putih atau garlic di pasaran, kemudian daun salam, biji pinang, daun seledri, dan daun teh, terutama teh hijau. Nah, selain itu juga dapat mengkonsumsi makanan dan suplemen yang mengandung omega 3, misalnya adalah minyak ikan atau fish oil. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai gout arthritis. Apa itu gout arthritis? Gout arthritis adalah radang pada persendian akibat peningkatan kadar asam urat yang tinggi, sehingga asam urat itu deposit atau tertumpuk pada persendian. Nah, asam urat ini sebetulnya dimiliki oleh tubuh yang normal. Akan tetapi, karena gangguan metabolisme, maka jumlahnya bisa berlebihan, sehingga mengendap pada persendian. Gejalanya adalah nyeri sendi pada bagian yang terdapat endapan dari asam urat ini. Misalnya, terutama di ibu jari kaki. Yang disebut kadarnya tinggi adalah untuk laki-laki itu di atas 7 mg per desiliter dan untuk perempuan di atas 6 mg per desiliter. Dan ini hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium.
Dan untuk menurunkan asam urat bisa dilakukan dengan mengurangi makanan tinggi purin. Apa itu purin? Purin adalah sumber dari produksi asam urat. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin menurunkan asam urat menggunakan obat, misalnya allopurinol, itu pun harus dengan resep dokter. Ini adalah contoh makanan yang tinggi purin. Ada yang purin tinggi, ada yang purin sedang, ada yang purin rendah. Jika Bapak Ibu sudah mengalami penyakit akibat asam urat ini, maka harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi purin. Berikutnya adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Ini sudah luas banyak diketahui mungkin Bapak Ibu ya. Apa itu diabetes mellitus? Adalah gangguan kronis yang bercirikan tingginya kadar gula darah. Bagaimana kadar gula darah yang disebut diabetes mellitus? Yaitu adalah glukosa darah di puasa itu di atas 126 mg per desiliter dan glukosa darah 2 jam setelah makan di atas 200 mg per desiliter. Bagaimana gejala penyakit diabetes ini? Yang paling umum, paling utama atau klasik itu adalah 3P. Ya, poliuria atau banyak buang air kecil, polidipsia atau sering haus, dan polifagia atau sering lapar, sering makan ya. Nah, kemudian ada gejala-gejala yang lain, misalnya adalah jika luka sulit sembuh, kemudian merasakan kesemutan, pandangan menjadi kabur, kemudian penurunan bobot badan secara drastis, dan lain-lain. Agar gula darah Bapak Ibu terkontrol, maka kurangi asupan gula. Yang dimaksud dengan gula itu tidak hanya gula pasir yang biasa ditambahkan dalam minuman Bapak Ibu, tetapi juga adalah berbagai bentuk karbohidrat, misalnya adalah nasi, tepung, dan sebagainya. Kemudian, asupan makanan yang manis yang berasal dari buah itu masih lebih baik karena mengandung gula yang namanya fruktosa, bukan glukosa ya. Kemudian, aktivitas fisik perlu ditingkatkan agar meningkatkan metabolisme gula darah, kemudian kontrol berat badan, sebab peningkatan berat badan ini dapat menghambat metabolisme. Nah, untuk menangani diabetes ini, jika Bapak Ibu diresepkan oleh dokter berupa obat metformin, glimepiride, dan lain-lain, pastikan Bapak Ibu minumnya secara teratur. Dan obat-obat ini tidak boleh digunakan tanpa resep dari dokter. Kemudian, kurangi makanan mengandung gula atau karbohidrat dan dapat membantu menurunkan kadar gula darah dengan menggunakan obat-obat tradisional. Akan tetapi, sebaiknya Bapak Ibu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker, terutama jika Bapak Ibu sedang menggunakan pengobatan dengan obat konvensional atau obat kimia. Nah, obat herbal apa saja yang terbukti dapat menurunkan kadar gula darah? Yang pertama adalah daun salam, buah pare, kulit batang kayu manis, buah belimbing, mengkudu, dan lain-lain. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bugar di masa usia lanjut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.